Bab 516, Leluhur, selamatkan aku. Sarah menyamar sebagai Roger dan pergi bersama Evelyn. Tetapi setelah berjalan beberapa saat, Evelyn berhenti lagi, memandang Roger yang menyamar sebagai Sarah, dan berkata, "Sarah, pergilah dulu, saya akan tinggal dan mencari cara untuk menyelamatkan Julian." Sarah berkata, "Julian sudah keluar dari masalah. Orang tua sebelumnya adalah Julian yang berpura-pura." "Apa?" Evelyn terkejut dan bertanya, "Julian?" "Yah, aku mendengar suaranya, ayo cepat pergi." "Kalau begitu aku tidak bisa pergi. Apa yang akan dilakukan Julian jika aku pergi?" "Sarah, kamu kembali dulu dan pimpin orang-orang kuat dari Istana Raja Surgawi untuk segera mengungsi." Evelyn berkata, berbalik dan berlari kembali. "Apa yang kamu lakukan?" Sarah mengerutkan kening. Melihat Evelyn kembali lagi, dia berbalik dan memerintahkan orang-orang kuat dari Istana Raja Surgawi, "Kalian semua segera mengungsi." "Ya." Suara yang rapi dan nyaring terdengar. Orang-orang kuat dari Istana Raja Surgawi dengan cepat dievakuasi. Dan Sarah juga mengejar Evelyn. Mereka berdua kembali ke puncak gunung lagi, dan melihat Julian menyamar sebagai orang tua dan Benson membuat gerakan besar. Mereka melihat Julian memukuli Benson dan memuntahkan darah, sementara dia menggunakan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan untuk menahan serangan Benson. Keduanya tercengang. Setelah beberapa saat, Evelyn sadar, menatap ke arah Sarah, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi, mengapa energi sejati saudara Fisher begitu kuat? Bahkan Benson bukanlah tandingannya. Benson ini adalah yang paling tidak kuat. Ini adalah puncak dari 6 alam. Roger Sarah yang menyamar merentangkan tangannya sedikit, tanyakan padaku, siapa yang aku tanyakan? Aku juga bertanya-tanya, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa hari? Menjauh. Julian berjalan menuju Benson selangkah demi selangkah. Dia punya niat membunuh. Untuk menyingkirkan momok ambisius ini. Dan di antara kerumunan di kejauhan, ada orang lain yang bersembunyi. Orang ini adalah Dimitri yang memalsukan kematiannya dan menghilang untuk sementara waktu. Dia awalnya ingin menyelamatkan Julian, tetapi ketika dia melihat pertunjukan yang bagus ini, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya dan bergumam pelan, petualangan apa yang dialami anak ini akhir-akhir ini? Kenapa energi aslinya telah berubah begitu banyak hanya dalam waktu singkat beberapa hari? Dia sangat kuat. Benson berada di puncak alam ke-6, dan dengan 10 telapak tangan tertinggi Kotake, dia bisa bertarung melawan orang-orang kuat dari alam ke-7. Dimitri juga bingung. Dia juga tidak tahu mengapa energi sejati Julian menjadi begitu kuat. Semua orang yang hadir sedang memperhatikan Julian, yang berjalan menuju Benson selangkah demi selangkah. Mereka semua menebak-nebak tentang identitas Julian, dan mereka semua bertanya-tanya kapan orang sekuat itu muncul di Daxia, tetapi mereka belum pernah mendengarnya. Haha. Benson memandang Julian, yang berjalan ke arahnya dengan niat membunuh, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Orang tua, apakah kamu bahkan ingin membunuhku?" Dia mengarahkan tangannya ke arah Julian, melompat, dan bergegas menuju Julian lagi. Hampir seketika, dia muncul di depan Julian, dan kekuatan yang kuat menyerang bahunya. Adapun Julian, bahunya hanya sedikit miring karena keterkejutannya. Dia mengerahkan kekuatan tiba-tiba, dan Benson didorong sejauh 10 meter. Itu saja, Julian tersenyum tipis. Wajah Benson muram dan menakutkan. Dia mengambil tindakan lagi dan menampilkan 10 telapak tangan utama Kotake. Telapak tangan keempat, telapak tangan kelima. Satu telapak tangan lebih kuat dari yang lain. Tapi tidak satu pun dari mereka bisa menyakiti Julian. Julian terlalu kuat, dan kekuatan pertahanan seni sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan terlalu menakutkan. Bahkan 10 telapak tangan tertinggi Kotake yang mendominasi tidak dapat menyakitinya. Senang dan berani, mati. Julian, yang berubah menjadi manusia perunggu, berteriak keras. Kata, kematian, diteriakan, aura di tubuhnya bangkit kembali, dan dia tiba-tiba menyerang Benson. Tingkat energi Julian saat ini hampir sama dengan Benson. Julian menerima beberapa telapak tangan dari Benson dan sudah mengalami luka dalam. Jika dia terus bertarung, dia akan dikalahkan. Tapi sekarang Benson ketakutan dan tidak punya keinginan untuk melawan. Ketika dia melihat Julian bergegas ke arahnya, dia menjadi pucat karena ketakutan, terus mundur, berbalik dan berteriak, "Leluhur, selamatkan aku." Suara itu bergema di seluruh gunung siling. Benson yang ketakutan mulai meminta pertolongan. Mendengar seruan minta tolong ini, Julian terkejut. Dia tahu bahwa Benson sudah meminta bantuan dari orang kuat sejati di keluarga Kotake, dan dia harus mengambil tindakan secepat mungkin untuk membunuh Benson. Untungnya, dia sedang menyamar kali ini. Jika dia membunuh seseorang dengan penampilan aslinya, dia pasti akan dibalas oleh keluarga Kotake setelahnya. Sekarang meskipun Benson terbunuh, keluarga Kotake tidak dapat mengetahui siapa yang membunuhnya. Setelah pemikiran ini terlintas di benaknya, dia dengan cepat bergegas menuju Benson, dan ketika dia mengangkat tangannya, sejumlah besar energi sejati berkumpul di telapak tangannya. Menjadi begitu sombong di Gunung Silingku terlalu tidak menghormati keluarga Kotakeku, bukan? Tepat ketika Julian hendak menamparkan kepala Benson, sebuah suara membosankan terdengar.
Suara itu terdengar di puncak gunung ini dan tidak menghilang dalam waktu yang lama. Segera setelah itu, aura kuat muncul dari gunung belakang. Nafas ini mencapai langit dan membubarkan awan di langit. Nafas ini mempengaruhi awan di langit dan awan terus berubah. Ini, ekspresi setiap orang yang hadir berubah. 8 alam, pindah ke langit. Orang-orang kuat yang hadir merasakan aura ini dan tersentak. Ini adalah aura yang hanya dimiliki oleh orang kuat di alam ke-8. Mereka tidak menyangka bahwa orang kuat dari alam ke-8 disembunyikan di rumah Kotake di Siling. Hanya ada sedikit orang kuat setingkat ini bahkan dalam sejarah. Ketika Julian hendak mengambil tindakan, dia merasakan tekanan yang mengerikan menghancurkannya, seperti batu besar yang menekan dadanya. Bahkan menjadi sulit baginya untuk bernapas, tetapi dia menahannya dengan kuat. Tidak jauh dari situ, Dimitri diam-diam mengenakan topeng. Dia tahu bahwa dia akan mengambil tindakan. Jika dia tidak mengambil tindakan, Julian, Evelyn, dan Sarah semuanya akan mati di sini. Namun, saat dia hendak mengambil tindakan, aura besar ini menghilang. Sebuah suara malas terdengar, "Demi orang itu, aku akan melepaskanmu hari ini dan keluar." Tekanannya hilang, dan Julian menghela nafas lega. Dia melirik ke arah Benson dan tersenyum padanya, "Pemimpin klan Kotake, sampai jumpa lagi. Kuharap kamu tidak bertemu denganku lain kali, jika tidak." Julian mengancam, lalu berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, dia bergumam pelan, "Demi pria itu, siapa pria itu?" Dia tidak tahu siapa yang dibicarakan oleh orang kuat dari keluarga Kotake. Ketika dia berbalik, dia melihat Evelyn dan Sarah di kejauhan. Dia melirik mereka dan segera pergi tanpa menyapa mereka. Sarah dan Evelyn saling memandang dan segera pergi. Dimitri di kejauhan melepas topengnya sebelum memakainya, melirik ke bukit di belakang villa Kotake, mengangkat sudut mulutnya, membuat senyuman tipis, lalu berbalik dan pergi. Benson merasa sangat lega. Pada saat ini, dia sedang duduk di tanah tanpa gambar apapun, dengan butiran keringat mengalir di dahinya. Dax datang, membantu Benson di tanah, dan bertanya, "Ayah, kamu baik-baik saja?" "Iya." Benson sedikit menyerah, wajahnya menjadi muram, dan dia memerintahkan, "Periksa untukku. Kamu harus mencari tahu identitas lelaki tua itu. Penghinaan yang kamu derita hari ini akan terbayar ratusan kali lipat di masa depan." "Ya." Dax segera mengangguk. Saat ini, bukit di belakang villa Kotake berada. Ada sebuah rumah kayu sederhana di sini. Dimitri meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak riang. Dia berjalan perlahan ke depan rumah kayu dan duduk di kursi kayu di depan pintu. Dia berkata dengan tenang, "Kotake sangat agung. 8 alam dapat menggerakkan langit, ada banyak orang yang tinggal di sini." Bab 517, Leluhur Keluarga Fisher, Mark Fisher. Renyah. Pintu kabin terbuka. Seorang lelaki tua kurus keluar. Orang tua itu sudah sangat tua, seolah-olah separuh kakinya berada di dalam peti mati, dan dia tidak punya tenaga sama sekali. Kepalanya botak, dan ada lubang di kepalanya, seperti tanah yang tidak rata. Dia berjalan langsung menuju sungai dan duduk di sampingnya. "Dimitri." Secercah cahaya tiba-tiba muncul di pupil matanya yang keruh, dan matanya menjadi lebih cerah. Dimitri juga menatap lelaki tua botak di depannya, dengan sudut mulut terangkat, dan senyuman tipis muncul. "Jeffrey, aku tidak menyangka kamu bisa memasuki alam ke-8 sebelum batas waktu. Dengan cara ini, Anda akan memiliki kehidupan beberapa dekade lagi." "Hei." Jeffrey menghela nafas dan berkata, "Setelah mengasingkan diri begitu lama, aku akhirnya menyentuh ambang pintu. Itu belum sepenuhnya dilewati. Namun, dalam kondisi usia tua ini, tidak ada masalah untuk hidup selama 20 tahun lagi." "Itu kamu." Dia melirik Dimitri. "Apa yang ingin kamu lakukan? Dalam 30 tahun terakhir, kamu telah datang ke Gunung Silingku 3 kali dan membaca semua buku rahasia di perpustakaan keluarga Kotakeku." Dalam 30 tahun terakhir, Dimitri datang ke sini 3 kali. Hari ini adalah yang keempat kalinya. 3 kali sebelumnya dia datang ke sini, dia selalu langsung pergi ke perpustakaan untuk membaca rahasia seni bela diri. Jeffrey tidak menyadarinya 2 kali sebelumnya. Menemukannya untuk ketiga kalinya. Saat itu dia sedang istirahat di perpustakaan dan bertemu Dimitri, dan mereka berdua juga mengobrol sebentar. Oleh karena itu, dia tahu bahwa orang tersebut adalah Dimitri. Setelah mengetahui identitas Dimitri, dia secara khusus mengirim seseorang untuk menyelidikinya. "Saya juga mengetahui tentang beberapa pertikaian internal dalam keluarga Fisher 30 tahun yang lalu." Namun, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Dimitri. "Apakah Anda mencoba menyebarkan pengetahuan seni bela diri dunia dan menemukan cara untuk melintasi 9 alam?" Dimitri tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Dia berdiri dan berkata, "Dalam 2 bulan, ini akan menjadi konferensi Tianxian. Saat itu, saya harap Anda bisa bersinar. Apakah Anda bertemu dengan orang tingkat 8? Saya harap Anda tidak akan mengecewakanku." Dimitri berdiri, berbalik dan pergi. Setelah mengambil beberapa langkah, orang tersebut muncul di kaki gunung. Jeffrey, sebaliknya, memasang ekspresi serius di wajahnya.
Dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Dimitri. Tetapi Dimitri datang ke Gunung Siling beberapa kali dan dia tidak menyadarinya. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa kekuatan Dimitri jauh lebih unggul darinya. Adapun seberapa dekat dia dengan alam ke-9, dia tidak tahu. Hari ini, keluarga Kotake mengundang praktisi seni bela diri dari seluruh dunia untuk berkumpul di Gunung Siling. Untuk membuktikan kepada dunia betapa kuatnya keluarga Kotake. Kami ingin dunia tahu bahwa keluarga Kotake tidak takut pada keluarga Fisher. Meskipun ada beberapa liku-liku, seorang lelaki tua tak dikenal muncul dan memukuli Kotake, anggota keluarga Kotake saat ini, hingga dia muntah darah dan meminta bantuan. Namun nenek moyang keluarga Kotake menunjukkan momentum yang menakutkan. Menampilkan kekuatan 8 alam. Ini mengejutkan semua orang. Meski Kotake dikalahkan, kekuatan keluarga Kotake mengejutkan semua orang. Dalam benak semua orang, keluarga Kotake sudah menjadi keluarga nomor 1 di Gritsia. Bagaimanapun, ini adalah alam ke-8. Dalam catatan sejarah, hanya sedikit orang yang pernah melintasi alam ke-8, namun kini mereka hidup di depan mata kita. Julian, Evelyn, dan Sarah telah pergi. Namun, beberapa pejuang belum pergi, tinggal di Gunung Siling dan mulai menjilat keluarga Kotake. Bahkan klan kuno seperti keluarga Dun, keluarga Howard, dan keluarga Stuart telah menunjukkan niat baik kepada keluarga Kotake dan menyatakan kesediaan mereka untuk membentuk aliansi dalam beberapa bulan, mereka akan bersama-sama menghukum keluarga Fisher. Keluarga Kotake memiliki 8 bidang ahli yang bertanggung jawab, yang cukup untuk menarik perhatian para pejuang di seluruh dunia. Saat semua orang menyukai keluarga Kotake, Julian sudah pergi dengan tenang. Setelah meninggalkan Gunung Siling, dia menelepon Evelyn, "Kalian kembali ke Jiangsong dulu, saya akan segera kembali." Ini adalah wilayah keluarga Kotake, dan Julian tidak berani bertemu Evelyn dan Sarah di sini. Jika seseorang dari keluarga Kotake melihatnya, dia akan mendapat banyak masalah di masa depan. Meski dia tidak takut, ada banyak orang di sekitarnya. Keluarga seperti keluarga Kotake bisa melakukan apa saja. Iya. Evelyn mengangguk lalu menutup telepon. Sarah berpura-pura menjadi Roger dan bertanya, apakah Julian yang menelepon? Evelyn mengangguk dan berkata, Julian ingin kita segera kembali ke Jiangsong. Dia akan segera tiba. Dia mungkin khawatir keluarga Kotake akan menimbulkan serangkaian masalah jika mereka melihatnya bertemu dengan kita. Kalau begitu kembalilah dulu. Sarah mengangguk dan berkata, baiklah, ayo pergi. Keduanya langsung menuju bandara. Dan Julian juga pergi. Dia tidak pergi ke pusat kota. Sebaliknya, pergilah ke pinggiran kota yang sepi. Setelah sampai di negeri tak berpenghuni, dia melepas masker kulit manusia di wajahnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Dia melepas mantelnya, mengenakan rompi ketat, dan kembali ke kota. Beli tiket untuk kembali ke Jiangsong. Pada saat yang sama, Kyoto, keluarga Fisher. Di halaman belakang, ruang latihan. Roger duduk bersila. Ada suara di luar pintu. Tuan, ada berita dari Gunung Siling di perbatasan barat. Menjelaskan. Duduk bersila, Roger membuka matanya dengan mata tidak yakin, tenggorokannya bergerak sedikit. Ada suara lagi di luar pintu. Evelyn muncul di Gunung Siling, tapi kemudian seseorang yang berpura-pura menjadi master muncul dan menghadapi Benson dari keluarga Kotake. Roger palsu ini bahkan menggunakan jurus awal dari 13 pedang surgawi, tapi pada akhirnya tidak ada pertarungan. Seorang lelaki tua tak dikenal muncul dan menyerang Benson dengan berani, memukuli Benson hingga muntah darah, dan akhirnya meminta bantuan leluhur keluarga Kotake. Segera setelah itu, leluhur keluarga Kotake menunjukkan momentum yang menakutkan, yang mengejutkan semua prajurit. Nenek moyang keluarga Kotake adalah orang kuat yang telah memasuki alam ke-8. Orang di depan pintu menceritakan kepada mereka semua yang terjadi di Gunung Siling di wilayah barat. Seseorang berpura-pura menjadi saya dan pergi ke wilayah barat untuk menyelamatkan orang. Orang tua misterius itu memukuli Benson sampai muntah darah. Apakah ada orang kuat dari alam ke-8 yang bertanggung jawab atas keluarga Kotake? Ya, suara itu datang lagi dari luar pintu. Oke, turun. Ya. Orang di luar pintu pergi. Roger, sebaliknya, sedang duduk bersila di tanah dengan ekspresi serius di wajahnya. Siapa yang meniruku? Di seluruh keluarga Fisher, tidak banyak orang yang berlatih 13 pedang surgawi. Siapa mereka? Dan siapakah lelaki tua yang bertarung dengan Benson? Apakah benar ada orang kuat di alam ke-8 dalam keluarga Kotake? Roger bergumam pelan. Tingkat keparahan masalah ini melebihi imajinasinya. Jika keluarga Kotake benar-benar memiliki 8 bidang kekuasaan, maka keluarga Fisher dan keluarga Kotake telah putus sekarang, dan kedua keluarga tersebut pasti akan bersaing di konferensi Tianshan berikutnya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas. 8 alam, aku benar-benar tidak menyangka Kotakeji sebenarnya memiliki 8 alam.
Aku harus bertanya pada kakek. Roger berdiri, meninggalkan ruang latihan, dan berjalan jauh ke halaman belakang. Keluarga Fisher sangat besar. Di bagian terdalam halaman belakang terdapat rumah bambu. Ini adalah area terlarang keluarga Fisher. Tidak ada murid keluarga Fisher yang bisa memasuki tempat ini. Roger datang ke rumah bambu, melihat ke rumah bambu yang pintunya tertutup, dan berteriak dengan hormat, "Kakek, Roger ingin bertemu denganmu." Berderak. Pintu rumah bambu langsung terbuka. Roger masuk. Perabotan pada rumah bambu sangat sederhana, hanya dengan satu tempat tidur. Di tanah di sampingnya, ada seorang lelaki tua berusia 70-an atau 80 tahun. Pria ini berambut panjang, serba putih, dan berjanggut putih, tampak seperti peri angin. Dia adalah kakek Roger, bernama Mark, dan dia juga orang dengan peringkat tertinggi di keluarga Fisher. Bab 518, Keyakinan Mark. Roger masuk, memandang lelaki tua berambut putih yang duduk bersila di tanah, dan berkata dengan hormat, "Kakek." Orang tua itu membuka matanya sedikit. Dia mengangguk dan berkata dengan lembut, "Ada apa? Apakah ada yang baik-baik saja?" "Kakek, baru saja datang berita dari dunia luar bahwa seorang pria kuat dari alam ke-8 telah muncul di keluarga Kotake di barat." Menghadapi Mark, orang paling senior di keluarga Fisher, Roger tidak berani mengabaikannya sama sekali. Bahkan jika dia adalah kepala keluarga, dia harus dihormati. "Oh." Mark tiba-tiba menjadi tertarik, memandang Roger, dan bertanya, "8 alam?" "Ya, informasinya akurat." Roger berkata, "Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Fisher saya. 3 klan lainnya semuanya mengatakan bahwa klan kami mencuri peta harta karun penjaga mereka, dan mereka semua menuding keluarga Fisher. Dalam konferensi Tianshan bertahun-tahun yang lalu, Dedun, Howard, dan Stuart mereka pasti akan memaksaku, keluarga Fisher, dan sekarang keluarga Fisher dan keluarga Kotake juga telah tersingkir. Jika ahli tingkat 8 dari keluarga Kotake muncul di Tianshan, maka..." Roger berkata dan berhenti berbicara di sini. Dia tidak perlu mengatakan sisanya, Mark juga bisa memikirkannya. Mark berdiri dan berjalan keluar dari rumah bambu. Roger mengikuti dari belakang. Mark berdiri di luar, dengan tangan di belakang punggung, memandang ke langit cerah, dan berbisik pada dirinya sendiri, siapa jadinya jika 8 alam menggerakkan langit. Keluarga Kotake di barat sangat rendah hati. Namun, dia tetap mengetahuinya. Kami bahkan merupakan kenalan lama dengan beberapa orang dari keluarga Kotake. Apakah itu Teagan? Dia sudah bertahun-tahun tidak keluar dunia. Secara keseluruhan, ini sudah 50 tahun. Ketika dia bertemu Teagan, itu terjadi 80 tahun yang lalu. Saat itu, dia baru berusia 20-an. Dia memiliki beberapa koneksi dengan Teagan dari keluarga Kotake. Teagan sangat berbakat dan telah melangkah ke alam dunia 50 tahun yang lalu. "Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Roger bertanya dengan suara rendah. Mark sedikit menyerah dan berkata, "Masih ada 2 bulan lagi. Jangan khawatir, ini waktunya keluar dan berjalan-jalan." Mark meregangkan ototnya. Dunia seni bela diri kuno Gritsia telah terlalu lama damai. Sejak generasi tua orang kuat meninggal satu demi satu 100 tahun yang lalu, dunia seni bela diri kuno Gritsia menjadi sangat damai. Keluarga besar dan sekte juga menjadi rendah hati. Sekarang saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang ada di dunia. "Kakek, apakah kamu sudah memasuki alam ke-8?" Roger bertanya ragu-ragu. Kemunculan orang kuat dari alam ke-8 di keluarga Kotake mengejutkannya. Jika Mark tidak memasuki alam ke-8 dan keluarga Fisher tidak memiliki orang kuat dari alam ke-8 untuk mengambil alih, keluarga Fisher akan berada dalam bahaya dimusnahkan. "Ah." Mark tersenyum tipis dan berkata, "Kamu harus ingat bahwa alam bukanlah standar untuk mengukur kekuatan. Alam hanya mewakili kekuatan Ki. Apakah alam ke-8 berarti kamu tidak terkalahkan? Ini mungkin tidak benar." Ada ketenangan dan pengendalian diri di wajah Mark. Mendengar ini, Roger merasa lega. Meskipun kakeknya, Mark, belum memasuki alam ke-8, dia pasti telah mengembangkan 13 pedang surgawi secara ekstrim dan menyempurnakan pedang ke-13. "Oke, kamu turun, lalu aku akan pergi ke Sekte Tianshan." "Ya." Roger mengangguk, lalu berbalik dan pergi. "Tunggu," Mark berbicara lagi. Roger berhenti dan berteriak dengan hormat, "Kakek, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar tidak mencuri foto 3 suku lainnya?" Mark memandangnya dan bertanya. Roger segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakek, bagaimana ini bisa menjadi saya? Selama ini, saya telah tinggal di keluarga dan tidak pernah pergi. Bagaimana saya bisa pergi ke 3 klan lainnya untuk mencuri foto?" Mark berkata dengan lembut, "Dilihat dari situasi saat ini, kamu memang yang paling mencurigakan, karena keluarga Fisher memperoleh peta meridian dan membuka rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu. Keluarga Fisher tidak sabar untuk membuka rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu dan keempat peta itu. Kakek, sebenarnya bukan aku.
Dan meskipun rahasia itu telah terpecahkan, aku masih belum tahu bagaimana cara berlatihnya. Mark mengangguk ringan, baiklah, saya juga membacanya. Memang tidak mungkin untuk berlatih. Ngomong-ngomong, jangan terlalu memperhatikan gambarnya. Mungkin gambar ini ditinggalkan oleh Raja Lanling untuk membodohi generasi mendatang. Ada begitu banyak seni bela diri di keluarga Fisher, tidak peduli jalur kultivasi mana yang terbaik, itu sangat kuat, terutama 13 pedang surga. Jika Anda bisa menguasai pedang ke-13, Anda tidak akan terkalahkan, dan hanya segelintir orang yang bisa mengalahkannya Anda. Ya, cucu perempuan akan mematuhi ajaran kakek. Roger mengangguk. Turun. Mark menyerah sedikit, lalu berbalik dan memasuki rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, pintu rumah bambu langsung tertutup. Roger berdiri di depan pintu dengan ekspresi serius di wajahnya. Apakah kakek pernah menyeberang ke alam ke-8? Dia bergumam pelan. Dia tahu bahwa Mark telah memasuki alam ke-7 beberapa dekade yang lalu. Sekarang dia telah mengasingkan diri begitu lama, secara teoritis, dia seharusnya memasukinya. Namun, dia tidak begitu yakin. Karena terlalu sulit untuk melintasi alam ke-8. Selama berabad-abad, hanya segelintir orang yang memasuki 8 alam. Dalam catatan sejarah, hanya ada sedikit orang kuat di alam ke-8. Yang dia tahu hanyalah bahwa pemimpin Sekte Tianshan, pemimpin aliansi Gu, telah memasuki dunia ini 100 tahun yang lalu. Namun, selama pertempuran dengan Sekte Gu, dia diracuni oleh racun tersebut dan kehilangan seluruh energi aslinya dalam sekejap. Dia tidak dapat memahaminya, jadi dia berhenti memikirkannya. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah mundur dan memahami dua gerakan terakhir dari 13 pedang surgawi dalam waktu terbatas. Roger menerima informasi tersebut dan melaporkannya kepada leluhur keluarga Fisher sebelum mengasingkan diri. Dan Julian juga membeli tiket kembali ke Jiangsong. Evelyn dan Sarah kembali lebih awal, dan mereka kembali ke rumah Priscilla. Di mana saudari Evelyn, saudari Sarah, dan saudara Fisher? Priscilla bertanya begitu dia memasuki rumah. Sarah berkata, Julian baik-baik saja, dia sudah dalam perjalanan kembali. Dia melihat jam. Sekarang jam 9 malam. Setelah memikirkannya, dia melanjutkan, dia harus mengambil penerbangan berikutnya. Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan kembali pada jam 11 malam. Oh. Priscilla mendengus dan bertanya, apa yang terjadi setelah kamu pergi ke wilayah barat? Mendengar ini, Sarah dan Evelyn saling berpandangan. Hingga saat ini, mereka masih bertanya-tanya bagaimana Julian bisa lolos dari keluarga Kotake, dan mereka masih bertanya-tanya mengapa Julian menjadi begitu kuat bahkan kepala keluarga Kotake saat ini bukanlah tandingannya. Jika bukan karena aura mengerikan yang ditunjukkan nenek moyang keluarga Kotake hari ini, yang mengejutkan Julian, Benson pasti sudah mati di tangan Julian. Evelyn duduk dan berkata, sekarang kita hanya dapat mengetahui apa yang terjadi ketika saudara Fisher kembali. Sarah mengangguk. Dia juga memiliki sedikit kelegaan di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, Julian telah menjadi begitu kuat, dan kemudian dia tidak lagi harus bertindak berdasarkan wajah orang lain, dan dia tidak lagi takut akan ancaman dari orang lain. Jadi, apakah saudara Fisher sangat kuat sekarang? Priscilla tampak bingung. Dia tahu apa yang terjadi di wilayah barat, dan dia tidak mengetahui kekuatan Julian saat ini. Dengan senyum cerah di wajah cantik Sarah, dia berkata, kuat, sangat kuat, begitu kuat bahkan kepala keluarga Kotake pun bukan tandingannya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Evelyn dan bertanya, Evelyn, menurutmu di mana kekuatan Julian sekarang? Evelyn berpikir sejenak dan berkata, saya mendengar kakek saya berbicara tentang Benson. Kekuatannya tampaknya berada di alam ke-6. Saudara Fisher dapat mengalahkan Kotake tetapi memuntahkan darah. Kekuatannya setidaknya di alam ke-6. 6 alam. Priscilla membuka mulutnya begitu lebar hingga sebutir telur bisa masuk ke dalamnya. Apakah ini begitu kuat? Bab 519, Kekuatan Mendominasi Julian. Evelyn menggelengkan kepalanya dengan lembut, saya tidak begitu tahu. Saya hanya menebaknya setelah melihat saudara Fisher dan Benson bertarung. Hanya dia yang tahu keadaannya sekarang. Sarah tersenyum dan berkata, kita akan mengetahuinya kapan dia kembali. Mereka bertiga berkumpul dan membicarakan apa yang terjadi di wilayah barat. Segera, Taraf kembali. Taraf memiliki rumahnya sendiri, tetapi dia agak bosan sendirian, jadi selama periode ini, dia akan datang ke tempat Priscilla setiap hari setelah pulang kerja. Bagaimanapun, villa Priscilla besar dan memiliki banyak kamar kosong. Taraf kelelahan fisik dan mental setelah bekerja lembur hingga malam. Kamu kembali, apakah kamu sudah diselamatkan? Taraf menghampiri, melemparkan tasnya ke sofa, dan duduk. Sarah mengangguk dan berkata, sekarang aman. Menghitung waktu, seharusnya sudah hampir sampai sekarang. Itu bagus. Taraf menghela nafas lega dan mengeluh, ketika Julian kembali, dia harus mentraktirku makan malam. Aku sangat sibuk untuk ditemani sehingga aku bahkan tidak punya waktu untuk makan. Sekarang sudah hampir jam 11 dan aku belum makan malam. Priscilla, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Aku akan memberitahu dapur untuk menyiapkannya untukmu. Priscilla segera berdiri dan pergi menyuruh koki memasak. Sarah bertanya, apakah semuanya berjalan baik di perusahaan?
Hah? Taraf menghela nafas, dulu sangat mulus, tetapi sekarang beberapa keluarga kecil dan usaha kecil mulai menyesalinya. Tampaknya mereka diancam oleh Centennial Group, dan tampaknya Centennial Group menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli ini keluarga kecil. Usaha kecil, Centenary sedang membuat langkah besar sekarang, tetapi Salvation sedang sibuk dan belum meluncurkan obat baru sesegera mungkin untuk menjadi terkenal. Jika tidak, obat tersebut akan ditekan oleh Centenary. Taraf benar-benar kelelahan secara mental dan fisik. Terlalu sulit untuk melawan 100 tahun. Terima kasih atas kerja keras Anda. Evelyn menghiburnya, semuanya akan baik-baik saja. Jika Anda bertahan selama 2 bulan lagi, semuanya akan ditulis ulang setelah konferensi Tianshan. Saya harap saya bisa bertahan sampai hari itu. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya akan mandi. Taraf berdiri dan berjalan menuju kamar mandi di lantai atas. Hei, Sarah menghela napas dalam-dalam. Evelyn bertanya, ada apa? Kamu menghela nafas. Sarah berkata, Taraf sangat membantu Julian, tetapi saya bahkan belum dapat membantunya dengan apapun sampai sekarang, dan saya terus menyebabkan masalah baginya. Saya benar-benar tidak berguna. Jangan katakan itu. Evelyn meraih tangan Sarah dan berkata, kamu luar biasa. Priscilla memandang mereka berdua. Hubungan orang-orang ini seakan-akan rival cinta, namun kini begitu harmonis. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia mengerutkan bibir dan tidak mengatakannya. Taraf segera selesai mandi dan turun dengan mengenakan satu set piyama. Kokinya juga membuat makanan lezat, dan dia memakannya dengan lapar apapun gambarnya. Saat ini, bel pintu berbunyi. Melalui pengawasan, beberapa orang melihat Julian telah kembali. Priscilla mengambil remote control dan membuka pintu besi villa. Julian masuk. Begitu dia memasuki ruangan, semua orang berdiri dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Julian tertegun, menyentuh wajahnya, dan bertanya, mengapa, ada sesuatu di wajahku? Mengapa kamu menatapku seperti ini? Dia bergumam dan berjalan mendekat dan duduk di sofa. Evelyn bertanya, Saudara Fisher, apa yang terjadi? Mengapa kamu menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa hari? Bahkan Benson bukanlah tandinganmu, dan kamu juga dapat mengetahui 10 telapak tangan tertinggi Kotake. Julian masih bingung dengan masalah ini. Ngomong-ngomong, aku beruntung. Aku dipenjara di penjara bawah tanah keluarga Kotake, tapi di penjara bawah tanah itu, leluhur keluarga Kotake juga dipenjara. Orang ini sangat kuat. Dia berada di puncak alam ke-7 dan sangat dekat dengan alam ke-8. Terlebih lagi, dia ketika saatnya tiba, saya akan mengajari Anda semua energi sejati Anda. Julian menceritakan semua yang terjadi di ruang bawah tanah. Mendengar ini, semua orang mendecakkan lidah. Apakah ini baik? Keberuntungan ini pasti terlalu bagus. Evelyn berkata dengan ekspresi iri, kamu benar-benar beruntung, tetapi kamu telah membuka meridian di seluruh tubuhmu terlebih dahulu, sehingga kamu dapat menahan ki yang mendominasi. Jika meridianmu tidak terbuka, kamu tidak akan bisa menahan ki yang kuat dari leluhur keluarga Kotake. Julian bertanya, ngomong-ngomong, apa yang terjadi di sini? Di mana Roger? Mengapa dia tidak muncul? Mendengar ini, Evelyn terdiam. Dia sudah menyerah. Antara kepentingan keluarga Fisher dan dirinya, Roger memilih kepentingan keluarga Fisher. Kakek juga mengalami kesulitan. Dia menghela nafas pelan. Sebagai kepala keluarga, tidak mungkin seluruh keluarga berada dalam kesulitan karena satu orang. Jika saya adalah kepala keluarga Fisher, saya tidak akan menjadi kepala keluarga Fisher. Berada dalam kesulitan karena satu orang, membuat seluruh keluarga berada dalam krisis. Roger menyerah pada Evelyn dan Julian, tetapi Evelyn masih berdiri di sisi Roger. Awalnya, dia pergi ke sana dengan tekad untuk mati. Mampu bertahan hidup saat ini sudah merupakan anugerah dari Tuhan. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Julian bertanya. Evelyn menggelengkan kepalanya sedikit. Dia juga kehabisan ide. Ketika dia meninggalkan keluarga Fisher, dia tidak pernah berpikir untuk kembali hidup. Sekarang dia kembali hidup, dia bingung dan tidak tahu apakah harus kembali ke keluarga Fisher. Julian, Anda harus mendapatkan formula sesegera mungkin. Taraf menyela dan berkata, Centennial Group meluncurkan obat baru dengan sangat cepat, tetapi penyelamatan kami sangat lambat. Sekarang dalam semua aspek, kami sangat pasif. Baiklah, saya akan melakukannya secepat mungkin. Evelyn juga memandang Julian dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ada sedikit kesuraman dalam ekspresi Julian, setelah bersikap pasif begitu lama, inilah waktunya untuk mengambil inisiatif. Sekarang Sonia telah memimpin selama 100 tahun, dia juga harus melaksanakan rencana pengembangan racun. Ini harus dihentikan. Ini juga waktunya untuk pergi dan menemui Sonia. Sudah sekian lama, Tuan Gao adalah dalang di balik semua ini. Tapi Julian bahkan belum pernah melihat seperti apa rupa Tuan Gao. Sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dia tidak lagi takut. Dia ingin membersihkan keberadaan yang menyebabkan kerugian bagi negara dan rakyat satu persatu. Ambil pedang hukuman dan bunuh Tuan Gao. Mendengar ini, Evelyn terkejut dan buru-buru mengingatkan, Saudara Fisher, jangan bertindak gegabah. Jika Tuan Gao bisa membunuh, Raja pasti sudah lama membunuhnya. Mengapa menunggu sampai sekarang?
Sebelum mengambil tindakan, Anda harus pergi ke raja untuk berdiskusi. Situasinya sudah kacau, jangan ditambah lagi. Tidak peduli dia dalam kekacauan atau tidak, jika dia merugikan negara dan rakyat, dia akan mati. Jika hukum tidak bisa menghukumnya, saya akan menghukumnya. Julian sangat mendominasi. Selama ini, dia terlalu frustrasi. Dibatasi oleh orang dimanapun. Dia pemalu dalam segala hal yang dia lakukan. Sekarang kekuatannya meningkat pesat, dia tidak lagi takut. Sonia dan Tuan Gao, bunuh saja mereka. Evelyn mengingatkan, jangan terburu-buru. Saya pikir tugas pertama Anda sekarang adalah meningkatkan kekuatan Anda dan mempersiapkan konferensi Tianshan berikutnya. Jika Anda dapat memenangkan posisi pemimpin aliansi di konferensi tersebut, maka semua pejuang di konferensi dunia akan mendengarkan perintahmu. Jika kamu ingin memecahkan situasi, itu sangat sederhana, kan? Dia memandang Julian dan bertanya, bisakah kamu berubah menjadi wujud nyata? Julian tertegun sejenak dan bertanya, energi sejati macam apa yang terbentuk? Evelyn berkata, transformasi energi sejati menjadi bentuk adalah simbol dari 6 alam. Mampu mengubah energi sejati menjadi kenyataan dan mewujudkannya berarti memasuki 6 alam. Bab 520, Cinta itu egois. Evelyn secara singkat memperkenalkan 6 bidang transformasi energi sejati. Yang disebut energi sejati dapat diubah menjadi suatu bentuk, artinya energi sejati dapat dilepaskan, dikendalikan, dan dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan. Saudara Fisher, cobalah. Evelyn tidak mengetahui keadaan Julian saat ini. Julian sendiri tidak tahu. Karena tidak ada seorang pun yang pernah menjelaskan kepadanya perbedaan antara alam. Dia hanya mengetahui bahwa meridian di seluruh tubuh terbuka, yaitu 5 alam. Dia menstimulasi Qi. Energi sejati mengalir di sepanjang garis meridian lengannya dan berkumpul di telapak tangannya, bola cahaya putih langsung muncul. Namun, begitu Zeki putih muncul, Zeki itu langsung menghilang. Julian tampak bingung dan bertanya, apa yang terjadi? Setelah membacanya, Evelyn menjelaskan, Saudara Fisher, alam Anda saat ini seharusnya berada di puncak alam kelima, dan Anda hanya selangkah lagi dari alam keenam. Namun, energi sejati Anda sangat kuat, dan masih ada ruang untuk perbaikan. Hanya masalah waktu sebelum Anda dapat mencapai alam, dan alasan mengapa Anda dapat melawan Benson adalah karena Anda memiliki Qi yang kuat, yang lebih kuat dari beberapa orang kuat di 6 alam, dan karena berkah. Dari sihir Vajra yang tidak bisa dihancurkan, kamu mengalahkan Benson. Evelyn menjelaskan. Jadi begitu, dia hanya berada di puncak alam kelima. Julian tampak kecewa. Apa yang dia serap adalah Qi orang kuat di puncak alam ketujuh, tapi dia hanya berada di puncak alam kelima sekarang. Ekspresi Julian membuat Evelyn tercengang. Saudara Fisher, puaslah. Tidak ada orang seusia dan setingkat Anda di dunia ini. Saya khawatir bahkan dalam sejarah, hanya ada segelintir dari mereka. Terlebih lagi, Anda belum sepenuhnya menyerap energi sebenarnya. Apakah ada lagi Zeki masih tertinggal di anggota tubuh dan tulangmu? Hanya masalah waktu sebelum kamu melintasi alam keenam. Dalam 2 bulan, kamu akan melintasi alam keenam. Mendengar ini, senyuman muncul di wajah Julian. Evelyn melanjutkan, Zenki cukup kuat. Hal berikutnya yang harus kamu lakukan adalah berlatih seni bela diri. 10 telapak tangan tertinggi Kotake sangat kuat, bahkan kakek pun takut akan hal itu. Kakek memintaku untuk menikah dengan keluarga Kotake untuk 2 tujuan. Yang pertama adalah bersama Kotake. Keluarga Kotake bersatu, dan yang kedua adalah mencuri 10 telapak tangan tertinggi Kotake. Selanjutnya, kamu harus bekerja keras. Sungguh. Julian mengangguk. Dia sepenuhnya memahami kekuatan 10 telapak tangan tertinggi Kotake. Jika bisa menguasai telapak tangan ke-10, apalagi tak terkalahkan, hanya segelintir yang bisa mengalahkannya. Namun, terlalu sulit untuk melatih telapak tangan ke-10. Hei! Priscilia di samping menghela nafas dan berkata dengan masam, kalian semua telah mengembangkan energi sejati, dan itu masih sangat kuat, tetapi saya tidak dapat mengolahnya tidak peduli seberapa keras saya berlatih, saya sangat tidak berguna. Evelyn menghiburnya, jangan khawatir, tidak mudah untuk mengembangkan Qi. Jika semudah itu, akan ada banyak ahli seni bela diri yang hebat di dunia. Anda memiliki fisik kultivasi yang sangat baik. Saya percaya pada kamu. Jika kamu mau ayolah, setelah kamu mengembangkan energi sejatimu, kamu dapat berlatih diagram kediaman Gunung Huayu bersama kakak laki-lakimu. Berbicara tentang kediaman Gunung Huayu, Evelyn memandang Julian dan bertanya, Saudara Fisher, apakah Anda sudah makan bodi api? Julian menggelengkan kepalanya, belum. Evelyn berkata, maka segera mungkin, energi sejati Anda sudah sangat kuat. Jika Anda berubah menjadi energi sejati yang paling kuat dan paling yang, itu akan menjadi lebih mendominasi. Dengan cara ini, kekuatan 10 telapak tangan tertinggi Kotake akan lebih tinggi lagi. Julian mengangguk. Taraf mendengarkan sebentar, tetapi dia sama sekali tidak tertarik pada seni bela diri. Dia menguap, berdiri dan berkata, setelah hari yang melelahkan, saya kembali ke kamar saya untuk tidur. Saya akan pergi ke perusahaan besok pagi. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan menuju lantai 2. Aku juga mengantuk. Kembali ke kamarmu dan tidur. Kamu bisa terus mendiskusikannya. Priscilia juga berdiri dan berjalan menuju lantai 2. Segera,
hanya Evelyn, Sarah, dan Julian yang tersisa di ruang tamu. Evelyn tiba-tiba terbatuk. Dia mengulurkan tangan untuk menutup mulutnya. Dia batuk banyak darah dan telapak tangannya ternoda merah. Apakah kamu baik-baik saja? Sarah langsung bertanya. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah cederanya serius? Saya akan memeriksa denyut nadi Anda. Evelyn sedikit menyerah dan berkata, tidak perlu, ini tidak serius. Kamu akan baik-baik saja setelah beberapa hari berkultivasi. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Julian dan berkata dengan lembut, Saudara Fisher, saya berencana untuk kembali ke Kyoto. Kembali, Julian mengerutkan kening dan berkata, Roger telah menyerah padamu. Kamu dapat bertahan hidup kali ini karena kamu beruntung. Jika aku tidak menerima warisan dari leluhur keluarga Kotake, kamu akan mati di dalam Gunung Siling. Dan kamu. Dia memandang Sarah dan memarahi, mengapa kamu begitu ceroboh? Siapa itu? Dia adalah kepala keluarga Kotake, orang kuat di alam keenam. Kamu hanya di alam ketiga, dan dia bisa membunuhmu dengan satu telapak tangan. Aku tidak mengkhawatirkanmu. Kamu tidak memberitahuku siapa yang mengeluarkanmu dari masalah, itu membuatku khawatir. Saya juga ingin melihat apakah Roger ingin menyelamatkan saya dan melihat apa yang ingin dilakukan keluarga Kotake. Oke, berhenti bicara. Evelyn menyela mereka berdua dan berkata, Saudara Fisher, Sarah benar-benar mengkhawatirkanmu. Bagimu, dia bekerja keras untuk berlatih seni bela diri dan mempelajari 13 pedang surgawi. Bermaksud menakut-nakuti Benson, tapi Benson tidak takut sama sekali. Untungnya, kamu mengambil tindakan tepat waktu, jika tidak. Evelyn tidak dapat membayangkan konsekuensinya. Julian berhenti menyalahkan Sarah, menatapnya, dan berkata dengan lembut, terima kasih. Dengan ucapan terima kasih, Sarah merasa senang. Sambil memegang tangan Julian, dia berkata dengan tegas, untukmu, aku bersedia melakukan apapun. Evelyn berdiri dengan sadar dan berkata, saya akan kembali ke kamar saya dan tidur dulu. Saya akan kembali ke Kyoto besok pagi. Dia pergi, dan hanya Julian dan Sarah yang tersisa di ruang tamu. Julian bersandar di sofa. Sarah memegang tangannya. Suamiku, kapan kita akan menikah lagi? Julian melirik gadis di sebelahnya. Selama periode ini, Sarah banyak berubah dan banyak menderita karenanya. Mari kita tunggu sebentar. Setelah semuanya terselesaikan, kita akan mundur, kata Julian lembut. Dia sudah berpikir jernih. Setelah masalah sulit ini diselesaikan dan raja baru berkuasa, dia akan mundur bersama Sarah. Adapun Melanie dan Taraf. Dia menghela nafas tanpa daya. Kedua orang ini akan selalu dikecewakan. Ngomong-ngomong, di mana Melanie? Julian telah kembali beberapa lama, tapi dia tidak menemukan Melanie. Sarah berkata, dia ada urusan di rumah dan kembali ke Kyoto beberapa hari yang lalu. Oh, ada apa? Julian tercengang. Sarah menggelengkan kepalanya, sepertinya nenek sakit parah dan nyawanya dalam bahaya, jadi dia segera berlari kembali. Ngomong-ngomong, pergilah dan lihatlah. Kamu adalah dokter ajaib dan kamu memiliki 81 jarum. Selama tidak ada manusia, bahkan jika kamu mati, aku yakin kamu bisa menyelamatkanku. Saat dia mengatakan itu, dia menghela nafas, Melanie sungguh menyedihkan. Dia baru berusia 20 tahun, dan dia hanya mengikutimu. Dia melirik Julian. Selama waktu ini, dia juga memikirkannya dengan hati-hati dan menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Dia menginginkan Julian, tapi dia juga tidak ingin mengecewakan Melanie. Julian, aku tahu kamu sangat terikat dan tidak ingin mengecewakan Melanie dan Taraf, tapi cinta itu egois. Aku tidak bisa menyerah. Aku menyerah untuk membantu orang lain. Akulah yang sedih. Aku hanya bisa memelukmu erat-erat dan kamu tidak bisa lari. Aku tidak bisa mengendalikan hasilnya. Setidaknya aku tidak menyesalinya. Aku mencoba yang terbaik. Apa yang dikatakan Sarah membuat Julian merasa dia telah benar-benar dewasa. Tapi Julian juga sangat berkonflik dengan perasaannya. Dia mengusap pelipisnya dengan lembut. Sarah berkata tepat pada waktunya, saya minta maaf karena telah menekan Anda. Julian berhenti sebentar dan berkata tanpa daya, kamu benar, akulah yang salah. Bersambung.